Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Mr. Q untuk membicarakan persoalan yang sekarang masih rame nih, soal abolisi dan amnesti dan dampak ikutannya. Karena ini kalau soal-soal begini memang saya perlu mendapatkan pencerahan dari Mr. Q tuh, sejak dulu itu. Pertama karena ketawanya kita tahu, yang kedua karena selalu ngasih gambar besar gitu. Halo Mr. Q, Halo, Mas Al. ini kan sekarang muncul narasi bahwa Prabowo melakukan amnesti dan abolisi kan Mm-mm. sebenarnya narasi besarnya kan demi Mm. persatuan ya, demi Mm-mm. persatuan dan ini kan Ya, kita tahu lah Pak Prabowo kan ya, selalu concernnya kan kerukunan elit, betul, menyongsong menyongsong Indonesia emas itu butuh betul. persatuan, jangan ada gesekan dan kekisruhan yang nggak perlu lah gitu ya di dalam ranah politik. Nah ini upayanya adalah bagian dari persatuan. Tapi tetap muncul narasi Prabowo menelikung, Mm-mm. Mm. menelikung Jokowi. Mm. Mm. Jadi Mm. seakan-akan ini adalah upaya Mm. bukti bahwa Prabowo sudah ninggalin Jokowi. Mm. Ini Mm. lagi-lagi narasi adu domba antara Ya, Jokowi dengan ya, Prabowo. ya, ya, Itu yang pertama. Kemudian yang ya. kedua, dampak dari peristiwa ini itu kan terkait karena menyangkut Hasto ya, itu ke PDIP. Nah, PDIP kemarin kongresnya itu menarik karena Bu Mega menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo, menginstruksikan kader PDIP mendukung Prabowo. Ini menurut saya sebuah sinyal yang jelas dari Bu Mega ya. Yang kedua, tapi yang kedua yang menarik, kalau lihat hasil kepengurusan dari Kongres PDIP yang baru-baru ini, ketua dan sekjen dirangkap oleh Bu Mega gitu. Jadi ini menandakan apa gitu? Hasto Mm. lepas, Mm. Hasto sudah mendapatkan Mm. pengampunan Mm. dari Prabowo, tapi Mm. kemudian hasilnya kok kok tidak menjadi sekjen gitu. Mm. Kok Mm. PDIP Mm. Bu Mega merangkap ketua umum dan Mm. sekjen gitu. Ya ini Mm. pembacaannya bagaimana nih? Mm. Urutan bagaimana kita bisa memahami peristiwa ini Mm. Mm. dengan lebih oh ternyata begitu toh. Ya, Nah, gitu loh. ya, 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 ya. Gimana caranya itu? Iya, iya, Silakan iya. Mr. Q. Tentu satu peristiwa politik bisa didekati atau dilihat dari berbagai macam kacamata ya atau sudut. Nah, khusus mengenai amnesti dan abolisi ini, kalau saya tidak meletakkannya pertama-tama dalam konteks dalam negeri, tapi dalam konteks luar negeri. Hmm. Itu gambar besarnya itu yang sampean ngomong gambar besar. Ini bukan gambar besar, besar banget, gitu. Saking besarnya dia melampaui Indonesia hal, gitu Ya, loh. ya. Jadi kalau situasi dan kondisinya tidak seperti sekarang, mungkin ceritanya agak lain, gitu. Hmm. Jadi pada hari ini kita berada dalam suatu fase perkembangan dunia yang tidak baik-baik saja. Suatu perkembangan fase dunia yang sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu gitu loh. Jadi kita ini berada pada fase di mana umat manusia itu living the life dangerously. Hmm. Gitu loh. Ya. Kita sampai satu titik di mana ada kekhawatiran bahwa ada potensi perang dunia ketiga gitu loh. Hmm. Kapan terakhir kali kita punya kekhawatiran tentang perang dunia ketiga? Sedekat ini gitu ya. Ya. Nggak pernah sedekat ini. Saya pribadi mungkin juga dirasakan oleh teman-teman waktu Israel nyerang Iran dan Iran mengirimkan rudal ke Israel. Wah, depan mata saya udah, waduh, ini kayaknya perang dunia ketiga itu. Dan jangan lupa pada waktu itu media pun juga sudah bicara mengenai potensi perang nuklir. Hmm. Yang alhamdulillahnya adalah Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara teraman kalau ada Ya, perang dunia, betul. dunia Kalau ketiga itu. ya, Karena kalau apa? kalau perang dunia Eh, ketiga terjadi itu eh, Indonesia termasuk yang dalam list yang teraman ya. yang teraman gitu ya. Betul, Walaupun betul. kalau sudah perang nuklir nggak ada yang aman di dunia ini. Hmm. Tetapi yang list affected itu adalah Indonesia karena epicentrum konflik besarnya itu agak jauh dari Indonesia gitu ya. Dan kita juga merupakan suatu negara kepulauan yang tersebar di antara lautan, ya anginnya kencang dan seterusnya. Jadi kalau ada polusi dan seterusnya itu bisa diusir lah oleh angin-angin yang kencang itu begitu. Jadi kita berada dalam suatu konteks dunia yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Nah, konteks dunia seperti apa? Bahwa terjadi ketegangan global di berbagai macam titik, terjadi potensi perang di berbagai titik, dan notabene sebagian memang sudah perang dan masih perang, misalnya seperti Rusia dengan Ukraina masih berlangsung sampai sekarang,
sewaktu-waktu konflik antara Iran dengan Israel bisa meletus kembali. Terus yang kemarin barusan Thailand dengan Kambodia gitu Nah, kan. itu menurut Enggak. saya ini gambar besarnya lagi ya, lebih besar daripada yang selama ini kita agak besar itu, Ya. gitu. Bahwa Pak Prabowo itu melihat begini, loh Asia Tenggara itu kapan sih konflik? Hmm. Sampai sampai berapa pekan yang lalu rasanya kita masih bangga banget gitu loh, bahwa ASEAN itu bisa menjadi penentu dalam kiblat politik internasional karena selain penduduknya besar, itu negara ini kawasan ini kawasan yang paling aman, nggak pernah kelahi gitu loh. Nggak tidak tahu-tahu, ibarat tetangga sebelah kita kelahi gitu loh hal, Ya. gitu loh. Jadi siapa yang pernah membayangkan bahwa bisa tempur antara negara-negara ASEAN? Nggak ada itu. Jadi saya kira konteks besar global ini ditambah konteks baru dari kawasan ASEAN itu membuat apa-apa yang sebelumnya itu terasa agak sulit untuk terjadi pada hari ini bisa terjadi. Hmm. Memang ada konteks nasional di mana misalnya begini kalau saya melihat ya. Konteks nasional besarnya itu adalah bahwa residu Pilpres 2024 itu kan belum sepenuhnya selesai ya, Hmm. gitu ya. Jadi pertarungan yang melibatkan tiga pasang calon, lalu kemudian kelompok-kelompok yang berada di belakang masing-masing calon, itu residunya sampai sekarang itu masih masih berlangsung. Dan residu itu yang membuat antara lain peristiwa hukum yang terjadi pada inisial HK dan inisial TL gitu ya, itu membuat tidak berdiri murni sebagai proses hukum, Hmm. tetapi dipakai kacamata politik di situ. Nah, dalam kasus HK, kalau bicara proses hukumnya, vonis sudah keluar Hmm. gitu bahwa HK bersalah Ya. dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Dalam kasus TL masih berlangsung prosesnya, walaupun sudah ada angka juga ya 4,5 tahun Hmm. kalau tidak salah begitu, Ya. tetapi belum vonis. Nah, tentu HK bisa dan sedang menuju proses katakanlah banding gitu. Tetapi intinya vonis sudah keluar dari pengadilan tingkat pertama begitu. Nah, kacamata hukum ini, kacamata politik ini membuat dinamika politik ya yang dipengaruhi oleh proses-proses hukum ini istilahnya intensitasnya itu masih tetap tinggi ya, tetap tinggi dan bisa lebih tinggi lagi. Nah, masuklah kita kemudian pada item ketiga, yaitu variabel individu Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin, beliau membutuhkan dukungan dari semua elemen, semua unsur ya penting bangsa dan negara ini, serta beliau sendiri sebagai pribadi memang seseorang yang sangat percaya kepada persatuan dan kesatuan, Hmm. bahwa rekonsiliasi adalah kunci menuju kemajuan suatu bangsa. Persatuan merupakan suatu dasar bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, ya, bahkan tidak ada bangsa yang selamat kalau tidak punya persatuan dan kesatuan, gitu. Beliau ini orang yang membaca buku Team of Rivals, Hmm. ya, yang di dalamnya itu ada cerita tentang Presiden Abraham Lincoln yang menggandeng lawannya dalam pilpres, lawan beratnya dalam pilpres, lawan sengitnya dalam pilpres untuk bergabung di dalam pemerintahan menjadi salah satu menterinya. Dan Pak Hmm. Prabowo sendiri adalah bagian dari cerita Team of Rivals itu. Ya. Karena apa? Beliau dulu pernah bersaing dengan Pak Jokowi, ya beliau kalah, beliau menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau jadi presiden, menang di tahun 2024, merangkul rivalsnya antara lain adalah PKS kalau partai politik, kalau calon itu ada Anies Baswedan Hmm. di dalamnya. Nah, jadi sebetulnya Pak Prabowo ini adalah penganut prinsip team of rivals gitu. Jadi sebagai individu yang memang punya pengalaman pribadi, punya pandangan politik yang sangat menekankan pada persatuan kesatuan gitu. Tentunya sudah punya inklinasi gitu ya, punya kecenderungan untuk mencari cara atau mencari jalan untuk bisa merangkul semua kelompok atau individu yang merupakan bagian dari dinamika politik pada fase sebelumnya begitu. Hmm. Jadi Hmm. kita lihat bahwa variabel internasional, variabel nasional,
kemudian variabel individu, semuanya itu inline gitu loh, menuju lahirnya suatu keputusan amnesti dan abolisi, bahwa dunia yang tidak baik-baik saja sewaktu-waktu bisa menimbulkan krisis, membutuhkan situasi dan kondisi nasional yang solid, ya, yang utuh, dan kecenderungan inklinasi pribadi Pak Prabowo juga memang sangat sangat percaya kepada pentingnya persatuan dan kesatuan. Tiga variabel ini yang melahirkan keputusan amnesti untuk HK dan abolisi untuk Tom Lembong. Nah, bagaimana? Komprehensif atau tidak? Ya, komprehensif, komprehensif. Kompre bukan hanya komprehensif, tapi ngasih ngasih puzzle yang lebih lebih lengkap gitu. Iya, 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 Nah, iya. cuma begini, ini kan Ya, juga Mas terkait dengan soal ya, sosok Pak Prabowo itu sendiri dalam kaitannya dengan politik politik nasional ya, politik ya. di dalam negeri itu kan selalu larinya ke ini soal narasi yang berkembang ya, Mr. Mm, Q. mm, mm, mm. Larinya ke soal hubungannya dengan Pak Jokowi bagaimana. Ya, Nah, gitu kan. Jadi kan iya, kita iya, iya, kita tahu beberapa hari sebelumnya iya, kan Pak Prabowo ke iya, Solo. Waktu iya, acara PSI kan Pak iya. Prabowo mampir ke rumahnya Pak Jokowi, Tuh. kemudian datang kasih pidato penutupan Kongres PSI yang sangat Ya, mengapresiasi PSI. ya, Terus makan bakmi godok bersama Pak Jokowi, Gibran kan. ya, Itu kan nggak lama tuh, baru ya, beberapa hari lalu. Terus ya, kemudian ya, muncul muncul abolisi amnesti ini, tapi ya, narasinya tetap Prabowo menelikung. ya, Narasinya tetap bahwa Jokowi ini udah melemah nih iya, peranannya, iya, pengaruhnya gitu kan. iya, 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 iya. Terus Megawati sudah dapat Iya, tempat untuk masuk ke iya, dalam iya, barisannya Prabowo iya, gitu. iya, iya. Jadi selalu dikaitkan dengan soal Oke, Jokowi. Nah, ini gimana iya. menurut Mr. Q? Nah, ini kan cara pandang yang sebetulnya pertama tidak proporsional. Saya akan mengangkat dua item nih. Pertama cara pandang ya, yang Ya. kedua nanti adalah titik persoalan, bahwa ini adalah persoalan hukum. Yang pertama adalah soal prinsip dasar atau proporsionalitas, bahwa kita jangan melihat persoalan ini pakai kacamata hubungan pribadi. Hmm. Atau ya seolah-olah kan begini, ini kan gini, ini kan kacamata sehari-hari ketika kita berhubungan dengan si A, lalu kemudian kita hubungan baik dengan si A apa namanya, hubungannya nggak bagus dengan si B, lalu kemudian seolah-olah kalau kita hubungan dengan si A maka si B akan menjauh gitu atau marah gitu. Iya. Loh itu kalau urusan pribadi, ini urusan negara. Iya. Nah, urusan negara itu seringkali mendiktekan atau mendiktumkan suatu cara berpikir yang sangat berbeda dengan hubungan-hubungan atau relasi-relasi pribadi. Kalau seorang pribadi atau dari kacamata hubungan pribadi, Anda boleh saja mengatakan, ya kalau saya mendekat si A, berarti saya menjauh dari si B gitu. Kayak dalam salah satu talk show yang kemarin saya itu di apa namanya saya hadir begitu ya. Ya. Iya Pak, Dengan Ray Rangkuti ya? saya Iya, iya. inisial aja RAY. Ya, RAY. 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 Jadi dia menggunakan cara pandang hubungan pribadi dengan hubungan kenegaraan. Nggak bisa, Pak. Nggak tepat, Pak. Nah, kalau Anda melihatnya dari kacamata Anda sebagai presiden, maka Anda suka nggak suka pribadi pun juga Anda tetap menjaga hubungan baik, gitu loh. Apalagi kalau memang secara pribadi Anda punya sejarah yang panjang dan notabene punya hubungan pribadi yang cukup baik. Hmm. Walaupun biasa terjadi yang namanya pasang surut gitu loh. Jadi saya mengatakan begini, kalau kacamatanya adalah kacamata kenegaraan, kacamatanya adalah kacamata presiden, kacamatanya adalah kacamata pemimpin politik, kacamatanya kacamata pemimpin pemerintah dan kepala negara, maka Anda harus menjaga hubungan baik dengan semua. Dengan Pak Jokowi jaga hubungan baik, dengan Ibu Mega jaga hubungan baik, dengan Pak SBY jaga hubungan baik, dengan semuanya menjaga hubungan baik. Dan tidak berarti kalau dekat dengan salah satu, berarti dengan yang lain akan menjauh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan analisa saya yang di depan tadi, bahwa secara apa secara internasional secara makro secara global pada hari ini kita harus ancang-ancang bahwa Hmm. bisa terjadi krisis sewaktu-waktu yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, bisa terjadi krisis yang sewaktu-waktu bisa mengganggu ketahanan energi, ketahanan pangan yang membutuhkan tindakan-tindakan yang tidak biasa gitu.
Nah, kalau masih masih tanya tindakan nggak biasa itu kayak gimana? Ingat COVID. Hmm. Di zaman COVID itu kita mengambil tindakan yang luar biasa. Ya. Apa? Pertama, kita membatasi pergerakan semua orang. Orang nggak boleh keluar. Itu kebijakan yang sangat luar biasa, yang membutuhkan dukungan politik yang kuat gitu. Kalau tidak ada dukungan politik yang kuat, maka kemudian kebijakan itu ditolak, ya akan terjadi katakanlah pembangkangan di sana sini. Hmm. Ketika terjadi pembangkangan, orang tetap bergerak berpindah satu tempat ke tempat yang lain, masih berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadi penularan gitu Ya. loh. Jadi Nah, itu kan misalnya gini lah, andaikan hmm, masa COVID itu Prabowo hmm, belum bergabung, hmm, belum belum rekonsiliasi dengan ah, ah, Jokowi, ya. terus masih dalam suasana polarisasi politik Hmm, yang panas, maka ketika ada keputusan Jokowi untuk misalnya keputusan PSBB. soal COVID, PSBB, terus Hmm, Prabowo nolak, ya. jangan harus lockdown gitu Iya, misalnya ya, iya, iya, iya. itu kan yang rugi masyarakat gitu ya. Masyarakat bukan lockdown. Beliau mengatakan gitu, tolak tolak PSBB. Ya, ya, PSBB ya. itu kan lockdown versi moderat. Oke, oke. Ah, Ini ah. tolak semua PSBB gitu ya. Tolak PSBB gitu ya, tolak PSBB. Rakyat silahkan melakukan aktivitas seperti biasa. Wah, penularan akan sangat meningkat dan akan eksponensial dan akibatnya apa? Nanti kasus-kasus parah itu akan berjumlah tinggi yang melebihi kapasitas rumah sakit gitu loh. Hmm. Nah, COVID ini kan pengaruhnya kepada individu kan bervariasi. Ada yang Ya. nggak ngerasa, ada yang sangat ringan, kayak flu biasa, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau kasusnya terlalu banyak secara absolut, maka yang berat ini jumlahnya akan melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Pada titik itu tidak tertangani. Kalau tidak tertangani akan fatality gitu loh. Kalau tertangani sih insya Allah bisa bisa pulih Hmm. lagi. Hmm. Hmm. Tetapi kalau tidak tertangani dia akan fatality melebihi kapasitas tempat tidur misalnya. Harus dirawat di luar fasilitas COVID yang notabene membutuhkan situasi khusus gitu. Jadi saya kira COVID itu adalah ilustrasi yang paling nyata dan itu membekas pada diri Pak Prabowo. Hmm. Beliau Hmm. mengalami langsung gitu Ya. ya. Kalau pada waktu itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak bersatu di dalam kabinet, tidak bersatu dalam pemikiran, tidak bersatu dalam dalam sikap politik, maka kemudian Indonesia korbannya banyak dan tidak bisa cepat pulih gitu loh secara Hmm. ekonomi. Yang kedua kan vaksin juga. Mohon Ya. maaf ya, buat kita yang rasional, vaksin itu niscaya. Nggak ada pertanyaan lagi. Tapi kan sebagian orang kan mengatakan tolak vaksin karena Ya. pikiran-pikiran konspiratif. Nah, bisa aja oposisi pada waktu itu, misalnya Pak Prabowo katakanlah, kalau nggak setuju dengan vaksin, tolak vaksin. Itu sebetulnya agenda asing. Itu konspirasi. Ya. Itu di dalamnya Anda ditanamkan chip. Wah, orang nolak vaksin. Kalau ketularan, ya akan mengalami fatality gitu loh. Tapi karena kita kompak, vaksin sama-sama dicari, terus kemudian Pak Prabowo bahkan mempelopori menunjukkan dirinya divaksin, maka kemudian cepat tercipta kekebalan komunitas gitu loh, Ya. Ya. herd immunity gitu loh. Jadi kita cepat bisa pulih dibandingkan dengan negara lain karena imunitas kita cepat cepat meningkat gitu loh. Nah, jadi ya kembali kepada pertanyaan di awal tadi bahwa Pak Prabowo itu nggak ada krisis pun di luar harus mempertahankan hubungan yang sama baiknya dengan semua tokoh. Apalagi dalam situasi krisis seperti ini. Hmm. Jadi bukan berarti pada hari ini Pak Prabowo datang ke acara PSI, memberikan pidato, makan mie godok, ya kan? Itu membuat pada sisi yang lain hubungan dengan Ibu Megawati menjadi jauh. Oke. Sebaliknya kalau Pak Prabowo silaturahmi Lebaran dengan Ibu Megawati bukan berarti Pak Jokowi itu ditinggalkan gitu Ya. loh. Nah, pikiran-pikiran seperti ini kan muncul karena tadi pisau analisanya salah dan yang kedua memang barangkali ada motivasi untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo seolah-olah kalau memberikan amnesti kepada HK kepada TL itu meninggalkan Pak Jokowi. Jokowi. Ya, yang kedua begini, ini urusannya ini kan urusan hukum. Ya. Urusan memang dikait-kaitkan proses hukum Hasto itu dikait-kaitkan dengan perseteruan dengan Pak Jokowi kan begitu kan? Hmm. Hmm. Ya walaupun saya nanya begini, Pak persetujuan itu emangnya Pak Jokowi merasa musuhan dengan
Pak Hasto. Saya selama ini nggak pernah ngeliat tuh ada pernyataan Pak Jokowi yang apa namanya menjelek-jelekkan atau menyerang-nyerang Pak Mas Hasto, nggak ada tuh. Kalau Mas Hasto menyerang Jokowi, iya banyak, Iya, iya, iya. banyak. Tapi kan pertanyaannya apa, Pak Jokowi benci sama sama Mas Hasto? Kan belum tentu. Hmm. Jangan-jangan malah saya Anda senang. kalau kalau Mas Hasto nggak ngomong misalnya 3 hari, Mas Hasto mana ya pernyataannya kan? Gitu loh. Malah malah dikangenin ya. Malah dikangenin gitu loh. Jadi ya, kayak saya ini kan, saya ini kan diserang Mas Hasto juga. Apa saya marah dan benci sama Mas Hasto? Nggak ada. Hmm. Saya nggak marah sama Mas Hasto. Ya, ya, Jadi ya. saya nggak benci sama Mas Hasto. Jadi jangan dianggap kalau Mas Hasto nyerang Pak Jokowi, ya bahkan dengan ekspresi emosi yang negatif dan kentara, maka perasaan yang sama ada pada Pak Jokowi kepada Mas Hasto. Ya, ya, Belum tentu gitu loh. Nah, yang ada ini kan proses hukum. Dan ya. ingat proses hukumnya itu urusannya bukan berkaitan dengan penghinaan Mas Hasto kepada Pak Jokowi. Bukan. Bukan bukan soal Mas Hasto menuding Pak Jokowi ijazah palsu. Bukan. Itu Roy Suryo. Jangan-jangan yang ngomong gini, ketukar antar Roy dengan Hasto. Nggak Jadi bisa lucu. bedain mana Roy, mana Hasto. Iya, iya. Ini loh, kasusnya itu kasus penyuapan apa namanya KPU. anggota KPU Ya. dalam kerangka PAW-nya Harun Masiku gitu loh. Jadi sebetulnya urusan itu nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ya. Kalaupun masih dikaitkan dengan Pak Jokowi sudah nggak presiden lagi, Hmm. udah nggak punya pengaruh politik. Itu juga soal pengaruh politik itu yang mengatakan ini Pak Prabowo masih dipengaruhi Pak Jokowi. Nggak ngerti hukum tata negara, nggak ngerti politik tata negara. Tolong baca buku Ibu Miriam Budiarjo, ilmu politik, yaitu ilmu dasar buku dasarnya anak ilmu politik itu S1 itu kalau di Ya. UI itu gitu loh. Nah, Itu sama juga dengan dengan Pak Tom Lembong ya. Pak Jokowi itu sudah tidak jadi menteri tidak jadi presiden lagi dan kaitannya itu bukan penghinaan Tom Lembong ya atau Tom Lembong mengatakan Jokowi ijazah palsu tetapi dalam kaitannya dengan soal kebijakan di keperdagangan gitu ya. loh. Jadi persoalannya itu adalah persoalan hukum bukan persoalan politik. Hmm. Itu dua penjelasannya. Ya, ya. Nah, terus kalau soal ini, Mister Q, terkait dengan ini penjelasan yang menurut saya eh, apa ya, makjleb lah istilahnya itu, Hmm. makjleb. Nah, Mantap, nah mantap. Hmm. mantap, mantap. Soal Nah, ini pernyataan Bu Mega yang menyatakan ya, menginstruksikan kader ya, PDIP untuk mendukung ya, Prabowo. Nah, ya, kan kita tahu Prabowo, tapi tidak menyebut Gibran kan, ya, Bu ya, Mega. ya, ya, Nah, tapi kan kita tahu Prabowo Gibran itu kan satu paket, ya ya, kan? Dan kita tahu Pak Jokowi itu mendukung paket ini sebagai bagian dari pendukungan Pak Jokowi ya, terhadap keberlanjutan ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, ini dengan pernyataan Bu Hmm. Mega Hmm. soal mendukung Hmm. Prabowo, Hmm. ini Hmm. apakah kemudian Anda Bu Mega melunak yang artinya dia sebenarnya implisit menerima paket Prabowo Gibran atau bagaimana cara membacanya itu? Jadi begini, presidennya kan Pak Prabowo, Oke, ya, walaupun wakilnya adalah Mas Gibran. Sebetulnya dengan menyebut nama Pak Prabowo kan otomatis ada Mas Gibran juga, kan ya, begitu ya, kan? ya, Ya. Tetapi kita paham bahwa secara politik ya dan mungkin juga secara personal tentu ada sikap-sikap dan posisi-posisi tertentu yang membuat kalimat-kalimat itu yang keluar koridornya seperti itu Mas ya, Ahab ya, gitu ya. loh. Nah, cuman begini, kalau kita bicara lebih makro lagi, memang Pak Prabowo dan Ibu Mega kan pada hari ini satu ya istilahnya nggak ada masalah. Hmm. Yang kedua, memang Ibu Mega juga selama ini hubungannya tetap baik dengan Pak Prabowo, ya, tetap baik. Nah, cuman Ibu Mega kan pada posisi, kalau buat saya begini, Ibu Mega ini kan ada beberapa pernyataan nih pasca amnesti nih. Ada yang amnesti baru keluar yang tadi istilahnya itu menyatakan dukungan, tapi yang pidato terakhir itu menyebut istilah penyeimbang. Penyeimbang, betul, betul. Ya, penyeimbang. Penyeimbang dan itu mengawal konstitusi, tetap menjaga Iya, konstitusi gitu betul. kan. Nah, kalau saya melihat benang merahnya itu yang paling kelihatan itu adalah soal penyeimbang penyeimbang ini.
Ini segaris, ini sebangun dengan statement Ibu Mega pada saat ada silaturahmi Lebaran Hmm. dengan Pak Prabowo. Di situ Ya. dikatakan juga bahwa PDI Perjuangan ya kalau diperlukan berada di luar pemerintahan, tapi sewaktu-waktu diperlukan siap memberikan dukungan gitu Mas Hmm. Ahal. Ya, Jadi ya. Bu Mega melihat bahwa kalau kita bicara demokrasi tetap perlu ada yang di luar, tidak semuanya masuk ya. Beliau tidak menyebut oposisi karena menurut beliau tidak ada terminologi oposisi dalam sistem pemerintahan kita dan itu kalau bicara eksplisit memang benar. Tapi beliau juga sebetulnya mau mengatakan begini, kita kalau mau dibilang mau membantu, kita siap membantu kalau Hmm. diperlukan. Nah, Oke. ini sebetulnya balik lagi ke depan tadi. Ini Oke. yang dicari sebetulnya. Kalau nanti sewaktu-waktu situasi di dunia internasional memburuk dan Indonesia membutuhkan rampak barisan Hmm. menggunakan lagunya PDI Perjuangan dengan satu rampak barisan, maka satu rampak barisan ini akan tercipta gitu loh Mas. Hmm. Kalau diperlukan. Jadi barangkali begini, kata penyimbang itu versi softnya dari oposisi lah. Oke. Oke. Ya. Ya, eh, versi Oposisi kebijaksanaan lokal. ya itu ya local Oposisi wisdom ya, lokal wisdom. ya 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 apa namanya ya terminologi yang dipakai lah dalam Ya, konteks ya. Indonesia gitu. Jadi ini local wisdomnya Ibu Mega, local wisdomnya Indonesia bahwa penyeimbang itu versi moderatnya dari oposisi. Hmm. Kalau oposisi itu kan apapun langkah presiden selalu ditanggapi dengan negatif Ya, ya. ya. Kalau oposisi itu majalah Tempo. Iya, iya, iya. Jadi yang Ya, jadi pokoknya apapun langkah presiden negatif. Nah, ya, itu ya, Tempo gitu. Itu oposisi itu. ya, betul, betul. Tapi nggak juga di dalam, artinya bukan koalisi. Di Hmm. tengah-tengah lah antara Ya, ya. oposisi dengan koalisi, di tengah-tengah itu ada penyeimbang. Hmm, hmm, hmm. Ya penyeimbang itu kan pasti tengah ya. Kalau Ya, timbangan itu kan pasti di tengah. Jadi pas ini betul. antara oposisi yang selalu negatif dengan koalisi yang pasti berada di dalam pemerintahan, PDI Perjuangan berada di tengah, penyeimbang. Hmm. Nah, kalaupun misalnya dikatakan eh, kalau pakai kacamata koalisi itu berada di luar pemerintahan dan PDI Perjuangan tidak berada di pemerintahan, tetapi versi moderat, makanya itu saya sebut dengan istilah penyeimbang. Dan pada Hmm. titik itu juga, kemarin juga ada pertanyaan, berarti ini akan ada menteri dong dari PDI Perjuangan masuk dalam kabinet. Kebetulan kan bulan Oktober sebentar lagi nih. Kemungkinan setelah setahun pemerintahan akan ada evaluasi yang Hmm, mungkin hmm. akan punya konsekuensi atau implikasi akan adanya reshuffle misalnya. PDI Perjuangan akan masuk dong gitu. Lebih jauh lagi spekulasinya kan gini, Mas Hasto nggak ngisi posisi sekjen. Posisi sekjen dirangkap Ibu Megawati. Oh berarti Mas Hasto akan masuk jadi anggota kabinet kan gitu. Oh, oh. Itu kaitannya kan begitu. Ya, Nah, ya. kalau kita lihat bahwa Ibu Mega memang sudah mungkin setidaknya 2 kali mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak akan berada di dalam, kita bisa mengatakan tidak akan ada eh, tidak akan ada anggota PDI Perjuangan yang secara formal ya kader PDI Perjuangan yang menjadi anggota kabinet gitu. Karena kalau kalau pengertiannya lebih longgar kan ada Pak Budi Gunawan kan udah dari Ya, awal kan begitu. Tapi sudah beliau di kan dalam, sudah ya di dan dalam. ya tapi katanya kan tidak pegang KTA ini kan PDI Perjuangan kan Ya. hanya dekat dengan Ibu Megawati begitu. Ya sebetulnya itu juga menunjukkan bahwa hubungan Pak Bu Mega dan Pak Jokowi hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo bagus gitu loh kan Ya, ada Pak ya. Budi Gunawan kan. Kalau nggak bagus kan nggak mungkin ada Pak Budi Gunawan di situ gitu walaupun tidak resmi mewakili PDI Perjuangan. Nah, jadi tidak ada kader PDI Perjuangan yang akan masuk kabinet dan itu sejalan dengan statement dari Pak Mensesnek ya pada hari ini kemarin kalau nggak salah saya baca itu yang menyatakan bahwa sampai hari ini tidak ada rencana PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo gitu. Hmm. Nah, terkait dengan posisi Hasto ini, Mr. Q. Hmm. Ini kan, ini Mr. Q sebagai analis lah, gitu ya. Iya ya. Nanti Kan, saya mintanya ditulis analis saja ya. ya Jangan jabatan analis. formal ya. Betul, Analis betul. politik gitu ya. Betul, setuju, setuju. Supaya Nah, lebih ini kan supaya lebih cair, lebih longgar. kita, dan menurut saya ini yang kita perlukan gitu, Iya, posisi iya, sebagai analis. iya. Posisi Hasto kan sudah statusnya hukumnya kan sudah amnesti kan. Iya, iya. Nah, terus kemudian artinya kan Hasto berarti
tidak ada masalah lagi dengan soal hukum. Nah, tapi hasil dari kongres kemarin, Hmm. kongres PDIP, Bu Megawati merangkap ketum dan Ya, sekum. Nah, ya, itu ya, ya. kalau memang posisinya itu sebagai penyeimbang, PDIP memposisikan diri sebagai penyeimbang terhadap pemerintah, itu kira-kira menurut Mr. Q, eh, apa bagaimana menempatkan Mr. Hasto ini? Apakah dia, karena kan kalau posisinya penyeimbang kan berarti konsisten dengan sebelumnya. Berarti posisi Hasto peluang untuk Ya, jadi sekum itu ya, ya lumayan besar gitu. Karena kan ya, ya, kan Pak Hasto juga pernah nggak punya masalah juga iya, dengan Prabowo kan gitu loh. iya, 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 iya. Gimana menurut Mr. Q? Kalau menurut saya, pertama mungkin tidak langsung ditunjuk posisi sekjen itu karena sebagai anu ya semacam katakanlah penghargaan juga kepada Mas Hasto dari internal PDI Perjuangan oleh Ibu Mega kan. Hmm, hmm, Kita lihat bahwa waktu Bu Mega pidato, Mas Hasto masuk kan, Ibu Mega kan menitikkan air mata gitu. Jadi kalau langsung diisi dengan nama baru, katakanlah misalnya Ahmad Sahal gitu, Sekjen PD Perjuangan. Sengaja saya pilih nama Mas Sahal karena ini kan ya, ilustrasi yang kira-kira nggak mungkin lah gitu ya. ya, 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 ya. Kalau Ahmad Basara mungkin. Ya, ya, betul. Mendingan Itu. mendingan Ahmad yang lain lah sebagai contoh. Nggak seru. Nah, ini saya yakin ini disukai oleh oleh pemirsa nih nanti. Ilustrasi calon Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Sahal. Oke, oke, lanjut, lanjut. Untuk menggambarkan suatu ilustrasi yang nggak mungkin gitu kan. Gitu. Jadi itu kan kalau langsung diisi seolah-olah tidak menghargai Hmm, keberanian, ya kan, perjuangan Mas Hasto yang dengan sikap politiknya itu kemudian ya kalau tadi dikaitkan dengan proses hukum ya, walaupun menurut saya sih bukan karena variabel itu, ya Mas Hasto nggak nyerang-nyerang juga. Ya saya ulang ya, Mas Hasto nggak nyerang-nyerang juga. Ya kasus Harun Masiku ini bisa kena gitu loh, karena ya, Mas ya. Hasto kan ada di pusaran itu gitu loh. Eh, jadi semacam kayak katakanlah semacam cooling down dan penghargaan. Jangan langsung diisi dulu. Kalau Oke. diisi langsung diisi itu seolah-olah kacang lupa kulitnya gitu loh. Baru Oke. keluar langsung datang ke acara Rakernas langsung di mana? Dengan ini Sekjen PDI Perjuangan adalah Ahmad Sal. Waduh, langsung lemas itu Mas Asto dari bahagia karena diberikan amnesti langsung lemes lagi gitu loh. Wah, waduh, teman-teman ini langsung lupa. Ini Mega langsung lupa nih mas saya. Kan gitu kan. Ya, Tapi kalau ya. misalnya dirangkap Ibu Mega, oh, ya berarti saya masih di ini kan. Jangan lupa loh mas, bahwa selama kasus hukum pengadilan berjalan, PDI Perjuangan kan bersikukuh. Hmm. Bu Mega bersikukuh untuk mempertahankan nama HK, Hasto Kristianto sebagai sekjen. Kalau partai lain kan begitu terjadi kasus hukum kepada sekjennya kan langsung Hmm. diganti kan, Ya, ya. gitu. Jadi ini kan artinya apa? Artinya ada apresiasi yang besar kepada apa namanya Mas Hasto gitu. Hmm, hmm, Bahkan di hmm. luar sana kan ada satu apa namanya kabar kabur yang mengatakan bahwa ini Kongres belum dimulai karena memang nunggu keputusan Hasto. keputusan pengadilan terhadap Mas Hasto Ya, gitu. ya, ya. Nah, tapi begini juga, menurut menaruh langsung Mas Hasto kembali sebagai sekjen juga nggak mudah menurut saya. Hmm. Karena ingat, yang diberikan ini adalah amnesti, bukan abolisi. Kalau abolisi itu kasusnya dihapus, belum Oke. belum dinyatakan bersalah. Tapi kalau amnesti, seperti kata Ketua KPK, yang bersangkutan sudah diponis bersalah, yang bersangkutan itu bersalah secara hukum, Hmm. tapi tidak menjalani hukuman karena diberikan ampunan oleh presiden yang menggunakan hak prerogatifnya. Jadi ketika nanti PDI Perjuangan kalau menempatkan Mas Hasto sebagai sekjen, sebetulnya tetap bisa distigmanisasi atau Hmm. apa istilah yang Mas? Stik, Tolong stik, dibantu. stigmatisasi. Stigmatisasi, Ya, stigmatisasi, ya, ya. distigmatisasi. Misalnya kan ahli ahli bahasa ini ya, Enggak, itu kan stigmatized, stigmatized gitu ya kan. stigmatisasi Iya. sebagai orang yang cacat secara hukum menjadi sekjen, gitu. Orang yang pernah terpidana ya menjadi
sekjen gitu. Saya kira itu juga nggak mudah nanti buat PDI Perjuangan. Jadi saya kira ini akan menunggu waktu, tapi kita lihat ya tentu keputusan Ibu Mega seperti apa, tetapi tetap ada risiko kalau mau mengembalikan posisi Mas Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan begitu. Oke. Karena Nah, tadi dia bukan abolisi, dia amnesti. ya ya. Tapi kan gini, Mister Q, kan posisi PDI ini nih sebagai anu aja, kita mencoba untuk membaca ya apa yang Hmm. membaca apa yang terjadi Hmm. pada kasus PDIP kan Hmm. tetap posisi PDIP kan penyeimbang, dan Hmm. penyeimbang ini istilah halus dari oposisi. Nah, yang sudah terbiasa dengan tradisi penyeimbang itu kan Sekjen Hasto, Ya. ya kan? Artinya dia udah punya pengalaman. Terus yang Hmm. kedua kan ya Hasto sudah dikeluarkan dari kasus hukumnya melalui ya memang amnesti, tapi kan artinya kasusnya udah berhenti. Nah, Hmm. kalau memang tidak jadi sekjen, ngapain capek-capek dapat amnesti? Kan gitu pertanyaannya. Ini kan bagi orang yang berharap, kan Eh, ada sejumlah internal PDIP kawan-kawan saya ya. juga sih, yang bukan internal, pokoknya para pendukung Hasto, yang Hmm. pengen Hasto itu tetap naik, karena kan dengan begitu dia udah nggak ada kasus lagi gitu. Misalnya Denny Sirgar Hmm. atau Guntur Romli kan pengen Nah, Hasto naik lagi gitu naik lagi sebagai sebagai sekjen. sekjen, karena Iya, kan iya. sudah kasusnya udah nggak ada gitu. Dan kalau tradisi Oh, salah itu, penyeimbang, salah itu. Kasusnya nggak bukan nggak ada, kasusnya masih ada. nggak maksud menurut Iya, ya. mereka. Ini kan sih kita kan harus meluruskan ya Oke, oke. bahwa kasusnya itu ada, divonis dan Hmm, bersalah, ya, ya, ya. tetapi tidak menjalani hukuman karena Oke, diampuni gitu. oke, oke. Lain kalau kemarin itu abolisi, Ya. kasusnya bisa dianggap tidak ada. Begitu Mas Hal. Ya, Kalau ya, oke. teman-temannya Mas Hal itu anulah supaya lebih paham lah duduk Ya, ya, persoalan dengan ya. proporsional. Ya, nanti ini biar di-highlight nih soal ini. Ah, Tapi yang ah, soal ah. penyeimbang itu gimana, Mister Q? Bukannya itu lebih strategis dengan Gini, Hasto? balik lagi nih, orang tuh harus proporsional. Suka nggak Hmm, proporsional sih. Yang menjadi penyeimbang itu, yang menjadi roh dari penyeimbang itu, seperti itu Ibu Mega. oke. Ibu Mega, Mas Hasto, dan jajaran PDI Perjuangan menjalankan apa yang menjadi sikap Ibu Mega. Hmm, Memang ketika diturunkan oleh para pengurus, diturunkan pada lapis keduanya, terjadi interpretasi atau terjadi ekspresi ya yang berbeda-beda begitu. Nah, mungkin Mas Hasto dengan latar belakangnya dengan penilaian-penilaian pribadinya itu mewujudkan sikap oposisi itu dengan cara yang sangat keras, katakanlah oke. demikian. Ya. Sampai titik buat saya pribadi ya, tidak rasional. Karena apa? Karena ya saya kan misalnya dituding oleh Mas Hasto sebagai perancang kecurangan pemilu kan gitu. Yang saya tolak mentah-mentah, yang saya berani kalau ini mau dibawa ke kasus hukum, saya berani pertanggungjawabkan gitu Hmm, loh. Kalau harus berhadapan dengan Mas Hasto di pengadilan, ayo saya akan siap 1000% untuk menghadapinya, untuk membuktikan bahwa saya tidak merancang dan apa yang dijadikan dasar oleh Mas Hasto itu untuk mengatakan saya sebagai perancang hasil pemilu, kecurangan pemilu, itu kan sebetulnya sekali lagi itu hoax gitu ya, loh. Saya tahu persis bahwa itu hoax. Saya udah pernah ceritakan di sini berkali-kali. ya. Nah, sampai titik di mana tadi Mas Hasto itu informasi yang tidak rasional pun itu beliau percaya gitu loh. Hmm, Jadi karena mungkin perasaan pribadinya itu mempengaruhi penilaiannya. Yang kemarin itu saya istilahnya apa? eh, saya bahkan mengatakan PDI Perjuangan itu bisa rusak oleh Mas Hasto hmm. karena cara berpikir dan sikap-sikapnya begitu. Tetapi kan kita juga melihat bahwa kader-kader yang lain mungkin nanti punya ekspresi yang berbeda dengan Mas Hasto gitu. Hmm. Nah misalnya begini ya, sekarang ya saya lihat wasekjen ya, ada Olvi, ada Mas Tutut gitu. Saya kira nanti ke depan ada kemungkinan yang akan tampil itu kan nggak Ibu Mega sendiri sebagai sekjen ya. Walaupun formalnya beliau itu adalah ketua umum dan sekjen, tapi saya kira kalau urusan ke sekjen nanti beliau nggak akan tampil tuh. Saya Hmm. sebagai sekjen PDI Perjuangan. Enggak, saya yakin enggak. Nanti yang tampil itu wasekjen. Olvi, Utut. Nah, sepengetahuan saya, kalau kita bicara Utut misalnya, ekspresinya tidak akan pernah seperti
sekeras seperti Mas Hasto. Hasto Ya. gitu. Iya, mungkin dengan latar belakang pribadi beliau ya, gaya beliau ya. Kemudian eh, Mas Dolfi juga dengan pengetahuan dengan gaya beliau dengan latar belakang ekspresinya tidak akan seperti seperti Mas Hasto Hmm. gitu. Ngomong-ngomong, saya sebagai orang yang pernah dituding sebagai apa namanya dalang kecurangan pemilu dan hasil pemilu oleh Mas Hasto, dengan ini memberikan abolisi kepada Anda. Wah, Hasto dapat dua dong berarti. Dua Amnesti dari Pak Prabowo dan abolisi dan dari Mr. Q. dari Mister Q Luar gitu. biasa. Luar Dalam biasa. semangat persatuan dan kesatuan ya kan, dan membuktikan bahwa hubungan pribadi kami tetap baik. Dengan ini Ya. saya memberikan abolisi. Tapi ini Mr. Q. Mas Kode hari ini mengada-ada. Loh ya ini kan istilahnya gitu. Mas Kode mengada-ada. Sebenarnya proses hukumnya udah mulai jalan loh. Ini Nah, Mr. Q. gitu. Ini Tapi pertanyaan. sebagai saya yang dituding, ya saya kan bisa aja melaporkan, ya toh? Ya, ya. Saya bisa dong lawan, tapi saya nggak akan melaporkan. Nah, itu juga namanya abolisi. Abolisi. Prosesnya dinihilkan semua. Iya, Proses hukumnya dinihilkan. saya mengikuti jejak Pak Prabowo Iya. demi persatuan kesatuan. Nah, tapi Mr. Q, ini pertanyaan terakhir terkait Hasto ini. Kalau Ya. memang dia tidak di dalam posisi yang sekjen lagi ya, terus Mm-mm. buat apa misalnya Bu Mega terharu, buat apa nunggu-nunggu, jadi maksudnya poinnya apa mendapatkan abolis, Iya, mendapatkan amnesti gitu loh. Kenapa iya, harus dikasih amnesti kalau ujung-ujungnya tidak menempati sekjen? ya ini eh, kalau kita bicara kenapa terharu ya, ya jelas terharu lah. Tidak menjalani hukuman di penjara 3,5 tahun ya terharu, Mas. Saya Ya, juga ya. terharu, Mas. kalau kalau nggak menjalani hubungan. Tetapi begini, kalau Bu Mega menangis itu menurut saya mengindikasikan bahwa selain dalam kerangka spirit perjuangan ideologi partai, tapi memang Hmm. kelihatannya Ibu Mega punya hubungan personal yang cukup cukup mendalam ya dengan Mas Hasto gitu. Setidaknya Bu Mega memiliki perasaan itu gitu. Ya. Tetapi buat saya ya ya dari kacamata ideologi partai atau perjuangan partai pun juga tetap tetap akan terharu gitu ya karena Hmm. harus terpisah menjalani hukum 3,5 tahun terpisah dari keluarga gitu ya. Dan kehilangan mungkin waktu dan kesempatan untuk berbuat hal yang lain selama 3,5 tahun, menurut saya itu lebih daripada cukup Hmm. Hmm. untuk memberikan katakanlah rasa 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 nyaman ya, rasa Hmm. lega, yang tepat itu rasa lega, baik kepada Mas Hasto sendiri, keluarganya maupun kepada Ibu Megawati dan jajaran PDI Perjuangan begitu. Jadi uh, ia sangat-sangat berharga. Itu sendiri juga sudah merupakan satu secara faktual, secara real itu sesuatu yang melegakan, tetapi juga secara simbolik merupakan gestur persatuan dan kesatuan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau saya bilang tadi bahwa kelihatannya Ibu Mega juga punya Pak Sasso punya posisi yang spesial di hati Ibu Megawati. Yang kalau yang tadi soal kenapa kok kalau gitu kenapa harus mesti diamnesti gitu. Ini pertanyaan Saya, terkait oke, ini saya uh, membayangkan pendukung Hasto. ya, Jadi maksudnya ya, Denny apa ya, gitu ya, itu ya, lah kalau setelah diamnesti kan harusnya memang dia kembali lagi sebagai ya, ya, sekjen gitu. ya. Kenapa itu Tentu enggak yang gitu? tentu yang kenapa sekjen? Ya balik lagi tadi seperti saya bilang, kalau jadi Oke. sekjen kan sudah terpidana. Oh, oke oke. Tidak tidak mudah juga bagi PDI PDIP Perjuangan untuk ya ya. menempatkan lain kalau dibebas murni misalnya ya. Oke Nah oke. itu dia. Kalau bebas murni kan bisa kembali sebagai sekjen. Tetapi Hmm. kalau sudah tapi terpidana lalu 3,5 tahun, ya rasanya tetap ada itu. Kata Ketua KPK Pak Setia, tetap status itu tetap melekat. Hmm. Terpidana itu tetap melekat pada Mas Ya Hasto. ya 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 ya. bukan saya ngomong ya, ini Ketua Ya, KPK yang ngomong ya, ya betul betul betul. gitu. Oke, ini sebagai closing remarks dari Mr. Q, Hmm. Dr. Kodari, gimana Ya, membaca tadi yang kita bicarakan itu? ya pertama tentu saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh luar biasa ya kemampuannya untuk membaca perkembangan situasi dan kondisi. Beliau telah mempersiapkan bangsa dan negara kita terhadap situasi-situasi yang
tidak terpikirkan ya situasi yang terburuk kalau nanti dunia internasional bergejolak, kita sudah pada posisi yang solid lah secara internal. Yang kedua, mudah-mudahan setelah ini residu-residu pemilu itu juga sudah berkurang. Dan notabene memang secara politik ya, ini Mr. Q sebagai analis politik ya, Ya, ya. posisi Pak Prabowo per hari ini makin sentral, makin sentral. Beliau punya hubungan yang makin kuat dengan semua stakeholder penting dan besar dan strategis di Republik Indonesia. Dengan Pak Jokowi sudah jelas hubungan baik dari lama, dengan Pak SBY sudah hubungan bagus, Mas Ahy jadi Sorry, kalau Menko. dengan Pak Jokowi kan berarti Mr. Kim menyatakan Nah, bahwa tidak ada yang berubah gitu ya. nggak ada yang berubah. Kedekatannya ya sama dengan kemarin ketemu di Betul, Solo. Jadi betul. itu nggak ada yang berubah gitu. Betul, betul. Jadi before and after amnesti dan abolisi itu menurut saya nggak ada yang berubah gitu ya. Oke, Ya, oke. kalau ada yang mengatakan berubah ya itu tadi kacamata hater saja itu dan Ya, ya, ya. pengadu domba aja itu. Dan pada hari ini hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega juga semakin bagus. Hmm. Dengan kalau tidak dengan Mas Anies minimal dengan para pendukungnya juga semakin bagus, semakin baik gitu. Jadi Ya. dengan langkah politik kemarin menurut saya sih 2-3 pulau terlampaui. Indonesia siap menghadapi gejolak internasional, persatuan dan kesatuan makin kuat, residu makin menurun, dan posisi politik Pak Prabowo semakin kuat. Oke. Jadi Pak Prabowo Grandmaster Politik Indonesia 2025. Mantap. Ya, And ya. beyond, and beyond. And beyond. Oke. Tapi kan kita konteksnya 2025 nih karena manuver terakhir ini loh. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Mr. Kodari, Dr. Kodari atas obrolannya, atas pencerahannya, ya, atas ketawanya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.